Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa na'udzubika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Barangkali ini menjadi pelajaran yang kemarin untuk mengisi kekosongan yang kemarin, dan insyaallah akan saya sampaikan melalui video dan boleh disaksikan ya di rumahnya masing-masing sebelum mengerjakan soal-soal yang insyaallah akan saya kirimkan. Nah, pembahasan kita pada kali ini adalah tentang pembagian tauhid dan juga faedah-faedahnya. Di mana di sini Syekh menjelaskan, ya Syekh rahimahullah taala membawakan pertanyaan yang keenam. Soal as-sadis. Limadza arsalallahu ar-rusula? Pertama, di sini muallif rahimahullah taala bertanya kepada kita semuanya, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan juga para rasul? Maka beliau menjawab, arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka agar mereka itu berdakwah, menyeru manusia agar manusia itu semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lid-da'wati wa nafyi syirki, dan juga untuk melarang manusia dari segala bentuk kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا, dan sungguh telah kami utus, fi kulli ummatir rasula, di setiap umat atau kepada setiap umat itu utusan ataupun rasul. Jadi dari sini dapat kita ambil faedah bahwasanya tidak ada satupun kaum, tidak ada satupun umat kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti utus utusan kepada mereka ya. Dan tentunya ini adalah zaman sebelum Rasulullah dan juga sebelum Nabiullah Isa alaihissalam ya, zaman ketika Allah mengutus nabi sebanyak-banyaknya. Kemudian ya, ani'budullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, dan rupanya itu adalah apa? Ani'budullah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi taghut. Pertanyaannya adalah, ma huwa taghut? At-taghutu, taghut adalah asy-syaitan, adalah syaitan, ad-da'i, yang mengajak ila ibadati ghairillah, kepada peribadatan kepada selain Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, wal anbiya'u ikhwatun, dan para nabi mereka itu adalah bersaudara, wa dinuhum wahid, dan agama mereka itu satu. Dan ini menafsirkan hadis ini, menafsirkan firman Allah, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu utusan ataupun rasul. Dan semua pesan yang dibawakan oleh nabi dan rasul ini semuanya sama, agar mereka atau agar manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi ini sebagai ikhwah, sebagai saudara, agama mereka satu, dan yang mereka seru, yang mereka ajak juga satu, yaitu tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah saya terjemahkan mengapa Allah mengutus para nabi. Allah mengutus mereka untuk berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata, dan meniadakan sekutu ataupun kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang menjadi hak Allah sahaja, atau yang menjadi haknya Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus kepada setiap umat manusia seorang rasul, ya, seorang utusan. Setiap umat Allah utus, bahkan Bani Israel, ya, Allah utus kepada mereka banyak sekali nabi dan juga rasul. Apa tujuannya? Agar beribadah kepada Allah semata dan menjauhi beribadah kepada taghut. Kemudian di sini juga dijelaskan apa itu taghut. Taghut adalah syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Ngapain mereka? Yaitu mereka mengajak manusia untuk taat dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
yang mana bentuk ibadah antara lain doa, salat, sedekah, sujud dan yang lain dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi mereka itu bersaudara, ya. Mereka bersaudara mungkin bukan karena hubungan darah, namun karena mereka memiliki tujuan dan juga iman yang sama dan juga agama yang satu, yaitu adalah Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersaudara karena mereka sama-sama mentauhidkan Allah Jalla fi'ala. Kemudian di sini ada sedikit pembahasan tentang konsekuensi syahadat. Ini tidak terdapat di dalam kitab, namun ini bisa menjadi faedah yang dapat kita tambahkan, yaitu tentang konsekuensi daripada syahadat. Ya. Yaitu syahadat apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tadi kita sempat bahas tentang tugasnya para nabi dan khususnya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih tugas mereka ketika Allah utus mereka? Allah utus mereka, Allah berikan wahyu dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita bersaksi bahwasanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bersaksi atau ketika kita itu bersyahadat dengan syahadat ini, maka ada konsekuensi yang harus kita penuhi. Konsekuensi semacam apa? Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apapun yang Rasulullah perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi perintah seperti perintah salatnya, perintah zakatnya, sedekahnya, berbuat baiknya, birrul walidain dan lain sebagainya. Kalau tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, misalkan ketika beliau mengabarkan bahwasanya dirinya diisrakan ke Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan, ya, dimi'rajkan ke langit dan sebagainya, atau ketika Rasulullah mengabarkan tentang kisah-kisah Nabi di masa lalu, atau ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini semuanya adalah kabar-kabar yang wajib, yang konsekuensi ketika kita mengaku beriman kepada Rasulullah SAW adalah kita harus membenarkannya. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhi dan meninggalkan apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Ini adalah 3 konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah SAW, atau kita katakan konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kemudian berikutnya ada pembahasan tentang tauhid itu sendiri. Apa itu tauhid? Tauhid secara umum adalah mengesahkan Allah, sebagaimana saya tulis di sini, mengesahkan Allah dalam setiap hal yang itu menjadi hak dan urusannya Allah. Dan di dalam setiap hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Allah Subhanahu wa taala diesahkan di dalamnya. Contohnya seperti kita mengesahkan Allah di dalam kerajaan dan juga kekuasaannya, yang mana kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang mengatur atau tidak ada kerajaan yang lebih besar, tidak ada kekuasaan yang lebih agung daripada kekuasaan dan juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perbuatannya, yakni misalkan kita meyakini bahwasanya tidak ada zat yang maha mencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang mana tidak ada Rabb, yaitu tidak ada zat yang mengatur alam semesta dan menciptakan segala sesuatu, kecuali yang bisa melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak ada sekutu baginya. Maksudnya ketika Allah menciptakan ini dan itu, menciptakan dunia beserta isinya, menciptakan langit beserta isinya, dan di antara yang ada di antara keduanya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, baik dari hambanya, baik dari makhluknya, dari hewan, manusia, malaikat, jin dan sebagainya. Allah tidak butuh dengan siapapun. Terlebih jika di sana dia mengakui ada yang serupa dengan Allah, maksudnya Allah punya saingan, maka ini adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar. Seperti keyakinan sebagian umat atau sebagian manusia yang mana mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu ada lebih dari satu. Karena kalau seandainya ada lebih daripada satu Tuhan, maka yang terjadi adalah percekcokan karena antara satu Tuhan yang lain ingin menonjolkan kelebihannya masing-masing, dan itu tidak mungkin, ya. Kemudian dan atau kita mengesahkannya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan.
yaitu hanya Allah saja yang berhak untuk menerima peribadatan tersebut. Juga di dalam nama-nama dan sifat-sifat yang itu menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupakan namanya, tidak menyerupakan sifatnya dengan sesuatu apapun di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah tulis ya. Kesempurnaannya kita tidak menyamakan Allah, tidak menyamakan sifat Allah, tidak menyamakan Allah atau tidak menjadikan sifat Allah itu sama dengan makhluknya yang maha lemah, yang maha penuh dengan kekurangan. Ya, dan di sini ada kaedah dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab kaedahnya adalah mu'til kamal, ya, aula aula bil kamal, atau bisa diterjemahkan, ya, atau bisa diterjemahkan jadi kita ini makhluk yang sempurna, ya, dan di antara kesempurnaannya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal. Ketika kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang sempurna, meskipun bukan maha sempurna, maka kita juga harus meyakini bahwasanya yang memberikan kita kesempurnaan haruslah lebih berhak untuk memiliki kesempurnaan tersebut, ya. Mu'til kamali aula bil kamal, yang memberikan, ya, yang memberikan kesempurnaan yakni kepada makhluk, aula lebih utama untuk yang lebih utama atau lebih berhak lebih berhak atas kesempurnaan yang optimal, ya, yang tidak ada yang lebih daripada itu, ya. Ini maksudnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah ada catatan penting asal daripada manusia. Setelah kita membahas tentang tauhid itu sendiri, maka di sini ada catatan, yaitu asal daripada manusia adalah semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat daripada sejarah manusia sejak Nabi Adam, asalnya manusia itu semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara fitrah, manusia juga mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Ya, ini sejak manusia diciptakan, asalnya mereka pasti menciptakan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang baru lahir atau baru dilahirkan dan setiap anak yang baru lahir dilahirkan dan disiapkan untuk menerima Islam, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Namun seiring bertumbuhnya usia, ayah dan ibunya lah yang menjauhkan mereka dari tauhid dan mengajarkan mereka untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jadi fitrah manusia siapapun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu, mereka itu mentauhidkan Allah dan disiapkan untuk menerima Islam. Karena apa? Islam adalah agama yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada, dan dulu kita juga pernah bahas bahwasanya Islam adalah agama yang paling menghargai akal sehat, ya, paling menghargai akal sehat. Itulah kenapa Rasulullah SAW, atau sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, yang juga kutipan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya, bahwasanya anak yang baru lahir itu semuanya dilahirkan di atas fitrah, ya, di atas fitrah, disiapkan untuk menerima Islam. Namun seiring bertumbuhnya usia, ayah dan ibunya atau orang-orang di sekeliling mereka lah yang menjauhkan mereka daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan dengan agama ini, agama itu dan sebagainya. Dan mengajarkan mereka untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang tauhid, berikutnya adalah tentang kesyirikan. Yang mana kesyirikan adalah penyimpangan yang manusia lakukan, ya. Sekali lagi, kesyirikan adalah penyimpangan di mana tauhid adalah fitrah. Fitrah atau manusia diciptakan dengan hal tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mentauhidkan Allah, dan ketika mereka justru tidak mentauhidkan Allah dan justru menyembah selain Allah, maka ini disebut sebagai penyimpangan. Ya, jadi sekali lagi, kesyirikan adalah penyimpangan yang manusia lakukan. Tidak ada fitrah manusia yang mengajak kepada kesyirikan. Fitrah manusia mana yang mengajak manusia untuk menyembah sesamanya?
Fitrah manusia mana yang mengajak manusia untuk menyembah manusia sesamanya juga, tapi sudah meninggal. Fitrah manusia mana yang memerintahkan atau mengajak manusia untuk apa? Menyembah batu, menyembah patung dan ya, menyembah pohon ataupun makhluk-makhluk yang mungkin wujudnya tidak ada. Ya, jadi kesyirikan adalah sebuah penyimpangan yang itu menyimpang daripada fitrahnya manusia. Allah Ta'ala berfirman, dahulu manusia adalah umat yang satu. Ya. Kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Maksudnya satu itu apa? Ya, sebagaimana Ibnu Abbas berkata, dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi yang kesemuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun akhir-akhirnya mereka itu justru menyimpang sedikit demi sedikit, karena mungkin kita pernah bahas bahwasanya proyek penyesatan manusia yang dilakukan oleh syaitan itu bukanlah proyek jangka pendek, melainkan jangka panjang. Sehingga di sini disebutkan dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi yang semuanya itu mentauhidkan Allah. Dan ternyata 10 generasi dan generasi berikutnya mereka mulai melakukan kesyirikan. Dan di sini disebutkan bahwasanya kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan sebab kesyirikannya adalah sifat ghulu ataupun berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Yang mana dahulu ada orang-orang saleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebelum zaman Nabi Nuh, di mana mereka meninggal, kemudian orang-orang itu awalnya hendak mengenang mereka, lalu dibicarakan di setiap majelis untuk menambah keimanan dan mengingat kesalehan-kesalehan daripada atau kebaikan orang-orang ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ada orang yang mulai membuat surah, membuat patung, gambar dan sebagainya, lalu diletakkan di luar tempat salat, ya, atau di luar tempat ibadah. Kemudian apa, dengan catatan, oh setiap kali kita mau masuk masjid lihat orang ini, oh keinget. Lama-lama patung, selang beberapa generasi kemudian patung ini masuk ke dalam masjid. Awalnya tidak disembah, ya hanya dibuat diingat dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, maka akhirnya mulailah ada keyakinan-keyakinan yang berujung kepada patung-patung ini disembah. Dan ini terjadi di zaman sekarang, di mana ada orang ya yang mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta atau dia mengajak manusia untuk meletakkan fotonya misalkan di story WhatsApp atau di story Instagram dan sebagainya. Ini masih hidup loh, dan dia mengaku kalau kok dipasang nanti begini nanti begitu, ada yang mengharapkan keberkahannya dan lain sebagainya. Awal mulanya itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas berkaitan dengan surah, berkaitan dengan gambar, patung dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bisa menjadi awal mula atau bisa menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Awalnya cuma foto disimpan, foto kiai, foto ustadz, foto fulan, foto habib dan sebagainya. Lama-lama dia meyakini, oh kalau saya simpan foto ini, saya bisa selamat dari mara bahaya dan lain sebagainya. Itu permulaannya. Ya, yang lama-lama dapat menjauhkan seseorang atau mendekatkan atau menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan. Itulah kenapa Islam mengajarkan untuk memutus segala kemungkinan terjadinya kesyirikan, terjadinya kemaksiatan dan yang lain sebagainya. Kemudian dahulu setiap ada generasi manusia yang tersesat atau melakukan kesyirikan, maka Allah akan utus nabi dan rasul kepada mereka, dan yang mereka serukan hanya satu, yaitu tauhid. Dan begitu memang bukan menunggu, maksudnya nunggu sesat, enggak. Karena asalnya manusia itu bertauhid. Ketika mulai ada penyimpangan, nabi diutus oleh Allah. Begitu, ada penyimpangan, nabi diutus. Dan sampailah zaman Nabi SAW di mana berakhir sudah masa-masa kenabian dengan berakhirnya atau dengan wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang yang menjalankan tugasnya adalah kita semua, yaitu orang-orang yang sudah belajar tauhid, dan kita setelah kita memahami dan mengamalkannya, kita tidak lupa mengajarkannya kepada manusia dan memberitahu manusia tentang kebaikan dan juga keburukan. Kemudian ada kesimpulannya adalah bahwasanya fitrah manusia adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan syirik adalah sesuatu yang timbul daripada penyimpangan manusia. Kemudian berikutnya ada Allah Taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallaha wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukatsibin." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat
Untuk apa? Untuk menyerukan apa? Sembahlah Allah dan jauhi tagut. Ya, sembahlah Allah adalah perintah tauhid. Jauhilah tagut adalah perintah meninggalkan atau menjauhi kesyirikan. Dan tagut tadi kita sudah bahas, tagut adalah syaitan yang mengajak manusia untuk taat ataupun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk, yakni di antara orang yang didakwahi mad'u tersebut ada yang Allah beri petunjuk dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Kenapa kok mereka tetap dalam kesesatan? Karena mereka tidak mau menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah. Allah sudah datangkan kepada Rasul, Allah sudah kasih hidayah. Karena hidayah bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala menanamkan hidayah kepada orang tersebut, itu juga ada kaitannya. Namun, ya, pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk menerima ataupun menolak. Ketika dia menerima maka itu kebaikan, jika menolak itu adalah keburukan. Ya. Kemudian maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan, yakni mendustakan para rasul. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang pembagian tauhid, ya, tentang macam-macam tauhid. Pembagian tauhid itu ada yang membagi menjadi dua, ada yang menjadi tiga dan sebagainya, yang mana pada asalnya pembagian tauhid atau pembagian pembahasan, ya, yang dibagi bukan tauhidnya tapi pembahasannya. Pembagian pada pembahasan tauhid itu adalah buah pemikiran dan penelitian para ulama dan cendekiawan dari zaman dahulu. Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala beliau bersabda Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti rahimahullah beliau berkata, ya, beliau sudah wafat beberapa tahun silam, hasil penelitian terhadap Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya pembahasan tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah tentang mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, kemudian mentauhidkan Allah di dalam beribadah, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna dan lain, dan ini adalah tiga hal yang berkaitan dengan pembahasan tauhid, tidak keluar dari tiga pembahasan ini. Ini dijelaskan dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga tauhid ini di dalam satu ayat, di mana dalam surat Maryam Allah taala berfirman Rabbus samawati wal ardi. Kata-kata Rabbu itu menunjukkan tauhid rububiyah. Wa ma bainahuma wastabir li ibadatih. Di sini bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Ibadah maksudnya apa? Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang menyerupai, yakni serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang kesempurnaannya bukan sudah tapi ada di titik optimal yang tidak mungkin ada yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam sifat-sifatnya, ya. Kemudian berikutnya termasuk yang pertama kali mempopulerkan, bukan membuat, mempopulerkan pembagian pembahasan tauhid bukan Ibnu Taimiyah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan juga, ya. Namun yang ternyata yang paling pertama, termasuk yang pertama kali mempopulerkan pembagian pada pembahasan tauhid adalah Al-Imam At-Tabari, ya. Kita tahu ada tarikh Tabari, ada tafsir Tabari dan lain sebagainya. Kemudian ini beliau wafat pada tahun 310 Hijriyah. Kemudian juga ada Ibnu Mandah, ya, wafat pada tahun 395 Hijriyah, yang kemudian dipopulerkan kembali setelah itu, beberapa zaman kemudian dipopulerkan kembali oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga kembali dipopulerkan, ya, oleh murid-muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan seterusnya, dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zubaydi yang wafat tahun 1205 Hijriah dalam kitab beliau Tajul Arus. Kemudian juga Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti yang wafat pada tahun 1393, ya, dan dalam Adwaul Bayan dan lain sebagainya. Jadi pemaparan ini dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala. Kemudian ada poin lagi, yaitu ada yang membagi tauhid menjadi dua, yaitu tauhidul ma'rifah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah baik dari perbuatannya ataupun dari nama-nama dan sifat-sifatnya, ini rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian juga ada namanya tauhidut talab, yaitu tauhid ibadah ataupun tauhid uluhiyah, ya, menauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kesimpulannya yang dibagi itu bukan tauhidnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya ini Salafi ini, bahasanya kan seperti itu. Ini Wahabi ini atau apapun mereka itu membagi tauhid, wah sama dengan Trinitas. Membagi Allah menjadi tiga, wah sama dengan orang Nasrani. Tidak benar. Karena yang kita bagi bukan Allah, namun kita bagi adalah pembahasannya. Untuk apa? Mempermudah kaum muslimin memahami tentang pembahasan tauhid. Kemudian berikutnya Syekh Jamil Zainu rahimahullah taala membawakan tentang soalan yang ketujuh, yaitu ma huwa tauhidur rabb. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhiduhu yakni tauhiduhu mengesakannya bi af'alihi, mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, kal khalqi seperti mencipta, wat tadbiri mengatur alam semesta, wa ghairihima dan selain keduanya. Allah taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kata-kata Rabb semesta alam itu menunjukkan kepada tauhid rububiyah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta rabbus samawati wal ardi. Ya, ini ada salah titik sedikit. Engkau adalah Rabb semesta alam, ya, Rabb langit, Rabb yang menciptakan langit dan juga bumi. Muttafaqun alaihi. Ya, ini sudah saya terjemahkan di sini, bisa bisa dilihat. Ya, jadi intinya adalah bahwasanya tauhid Rabb atau tauhid rububiyah adalah berupa mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ma huwa tauhidul ilah? Kalau begitu apa yang disebut dengan tauhid uluhiyah? Huwa ifraduhu, tauhid uluhiyah adalah mengesahkannya bil ibadah, di dalam beribadah, ke doa seperti doa, adzabh menyembelih, an-nazar nazar. Ya, kita mengatakan demi Allah, nazar itu gimana? Misalkan demi Allah kalau saya sembuh dari penyakit saya akan begini dan begitu, yaitu mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib untuk kita. Dan nazar nanti pembahasannya luas ya. Kalau misalkan dia menyelisih syariat tidak boleh kita tunaikan, tapi harus membayar kafarahnya dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini qala Allah taala wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, la ilaha illahu, tidak ada zat yang berhak untuk disembah melainkan Dia. Itu Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedikit kita bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya memiliki arti rahmah, makna sifat rahmah, tapi perbedaannya adalah sifat rahmat yang pada nama Allah Ar-Rahman itu umum untuk seluruh makhluknya, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Kemudian, ya ini juga sudah saya terjemahkan di sini, nanti bisa dicek di PDF-nya. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah." Ini kita sudah pernah bahas. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muadz bin Jabal untuk berdakwah kepada, ini belum pernah kita bahas. Rasulullah pernah mengutus Muadz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Muadz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai Muadz, engkau nanti akan datang kepada kaum yang mayoritas mereka adalah ahlul kitab, yakni orang-orang Nasara. Ya, dalam hal ini adalah orang-orang Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, yaitu bahwasanya tidak ada, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, ila ayyuhidullah. Jadi bukan syahadat la ilaha illallah dalam riwayat Bukhari, hendaknya engkau mengajak ke manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini adalah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa belajar dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.